Nah, yang kita pakai untuk memperbaiki itu adalah alat. Nah, ini obeng. Nah, ini obeng bisa obeng TS seperti ini. Nah, bisa juga obeng plat. Yang penting apa namanya? Ini ujungnya obeng itu adalah dia minus atau plat. Yang kedua juga jangan kita pakai yang terlalu besar. Nah, kenapa kalau kita pakai terlalu besar itu bisa jadi itu ini kepala balong atau ini pantat balong ini bisa banyak robeknya. Tidaknya bisa juga sih, tapi itu memperkecil kerusakan kepala balon kalau kita pakai oben plat yang tipis. Nah, kemudian setelah itu ini apometer kita. Ini ada yang kedua ini. Bahan yang kedua atau alat ini yang kedua adalah apometer. Apometer yang saya pakai ini adalah merek Helles, tipenya YX393. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa apometer itu ada beberapa bagian. Nah, tentu mungkin kalian sudah pernah mempelajari alat ukur listrik, yaitu khususnya apometer. Nah, jadi khusus untuk apometer ini, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran inti praktik memperbaiki balung itu, Anda harus tahu itu fungsi daripada apometer ini. Nah, kemudian bagian-bagiannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah ini kabel stick. Jadi kabel sticknya ini fungsinya itu adalah untuk mengetes resistansi daripada komponen yang kita yang kita ukur atau yang kita mau pasang pada saat kita ada pergantian komponen begitu. Jadi harus kita ukur sebelum kita menggunakan. Nah, begitu juga misalnya kalau memeriksa komponen itu kita juga menggunakan alat apometer ini atau sticknya ini. Jadi cara yang pertama kita pastikan itu apometer itu dalam keadaan normal. Bagaimana caranya? Nah, itu kita pastikan. Jadi caranya itu ini namanya saklar, kemudian ini namanya papan penunjuk atau kapasitas nilai resistansi yang kita ukur. Jadi ada beberapa di sini tingkatan nomor, ada satuannya ohm meter, ada volt ampere singkatannya VA. Ohm itu mengukur resistansi, artinya resistansi itu adalah komponen yang diukur tidak melalui dengan tegangan listrik, baik tegangan DC maupun tegangan AC. Nah, selanjutnya ada lagi ini penunjuknya, ini garis merah. Itu mulai dari 200 mikrofarad. Terus mulai satuannya ini adalah mikrofarad sampai dengan pengukuran 200 mikrofarad, itu biasanya elko dipakai itu. Kemudian ini low volt. Itu tak usah, nanti kita bahas itu terlalu jauh kalau kita misalnya bahas juga itu. Jadi cukup saja dulu untuk penggunaan dalam ukuran ohm meter yang kita gunakan pada saat memperbaiki balon seperti ini. Nah, ini ada dua, ini balon sudah mati. Produknya itu pengeluarannya dari toko tanggal 18 bulan 12 2014. Ini tidak ada juga garansinya, ini yang tadi menggunakan garansi ini tidak ada.
Nah, ini. Jadi ini balon masih utuh. Nah, tapi sudah mati. Nah, kita lanjut. Terus kalau sudah Anda sudah tahu mungkin ini apa namanya penunjuk jarumnya tadi itu pembacaan jarumnya. Sekarang kita mengalih ke sistem saklar penunjuknya. Jadi saklar penunjuknya ini keadaan apometer ini dia menunjukkan off. Kenapa di off kan? Supaya itu baterainya tidak cepat habis dan awet apometernya. Dan ingat, sebelum kita menggunakan itu apometernya itu harus dibaca dulu saklar sebelum kita gunakan. Maksudnya di sini dikatakan membaca saklar sebelum digunakan, yaitu supaya apometer itu tidak menggunakan asal-asalan. Nah, kapan kita menggunakan asal-asalan itu penunjuk ini apometer ini, bisa jadi itu apometer cepat rusak. Kenapa? Kalau misalnya alat yang kita ukur misalnya arus AC atau arus kuat atau arus bolak-balik, sementara penunjuk saklarnya ini dia menunjukkan misalnya ohm meter ini, kalau ke sini bisa jadi rusak ini, jebol komponennya di dalam. Apalagi komponennya di dalam ini apometer itu adalah sangat peka dan memiliki satuan ohm yang rendah. Nah, itu juga bahannya itu jarang dijual. Nah, kalau dia tunjuk seperti ini khusus untuk pengukuran baterai misalnya. Ini salah. Nah, kenapa dia salah? Karena yang kita ukur misalnya tegangan listrik. Nah, semestinya itu cocoknya itu kalau tegangan listrik, berapa tegangan listrik yang kita mau ukur, carilah itu satuan yang terdekat di atasnya. Jadi jangan cari ukuran volt di sini atau 50 atau 10, itu tidak bisa. Kenapa? Karena arus yang kita pakai kalau misalnya arus listrik itu adalah arus PLN, sementara arus PLN kita tahu itu adalah tegangannya 220 volt yang sekarang. Terus jangan juga di sini. Ini kenapa ya di sini? Kalau di sini kita gunakan itu adalah menunjukkan arah jarumnya DC volt. Kalau di sini baru benar. Bisa saya Anda lihat, saya tes. Kebetulan ini ada colokan. Coba lihat, perhatikan. Kedua ini jarumnya ini di penunjuk stick hitam dan merah itu di ini. Coba. Dia lari kan? Kalau di sini dia mungkin agak kurang bagus ini apometer, mungkin ada sudah berubah nilai resistansinya, jadi dia terlalu tinggi tegangannya karena semestinya di sini ukurannya 220. Nah, ini sementara yang ditunjuk sekarang 250, tapi yang jelasnya bisa lah. Oke. Jadi kita sudah pastikan ini apometer bagus kalau untuk tegangan listrik.